Bayangkan ini, malam yang sunyi. Semua orang terlelap, tapi kamu justru bangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara gaduh, tapi karena hatimu merasa harus sujud, harus berbicara, harus mengadu. Dan saat itu juga, kamu merasa seolah ada sesuatu yang besar sedang menantimu di atas sajadah. Sahabat ilmu langit, jika itu yang kamu alami, maka kamu harus waspada. Karena bisa jadi, doa-doamu sedang diangkat ke langit, dan tubuhmu mulai merespons sinyal-sinyal yang tak biasa. Ya, ini bukan soal sugesti. Ini tentang 6 tanda aneh yang muncul saat langit mulai merespons tangisanmu di sepertiga malam. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyapa. Terima kasih sudah mampir ke Ilmu Langit, tempat di mana kita menyelami hal-hal yang tak terlihat, tapi nyata di hati. Kamu tidak sedang menonton video ini karena iseng. Kamu datang karena ada yang sedang menuntunmu. Hati yang resah, doa yang tertunda, atau mungkin rindu yang tak kunjung reda. Apapun itu, yakinlah, kamu tidak sedang sendiri. Kalau kamu siap menyerap energi dari langit, tulis sekarang juga angka 77 di kolom komentar. Ini bukan sembarang angka. Ini bentuk niat, ini bentuk gerak, ini sinyal bahwa kamu siap jadi bagian dari mereka yang doanya dikabulkan Allah lewat malam-malam yang sepi. Kita mulai dengan tanda pertama. Dengarkan baik-baik, bisa jadi, ini sudah terjadi padamu selama ini. 1. Tubuhmu bangun sendiri tanpa alarm. Beberapa hari terakhir, kamu mungkin heran. Jam tidurmu tidak berubah. Tapi tubuhmu terbangun begitu saja di jam yang sama. Jam 3 dini hari, atau lebih awal, tanpa bunyi alarm, tanpa suara manusia. Mata terbuka, hati gelisah, dan yang ada di kepala cuma satu, sajadah. Ini bukan kebetulan, ini bisa jadi panggilan. Karena dalam kitab langit, disebutkan bahwa hamba-hamba pilihan dibangunkan oleh Allah sendiri, bukan karena teknologi, tapi karena ruh mereka sudah bersih, sudah rindu, sudah siap disapa. Dan yang lebih ajaib lagi, kamu merasa tidak berat untuk bangun. Padahal tubuhmu lelah, tapi ada kekuatan yang menarikmu. Itulah energi langit. Ketika langit ingin mendengar doamu, maka tubuhmu disetel ulang agar kamu bangun tepat waktu, meski kamu tidak sadar. Ini salah satu pertanda paling awal, tapi juga paling kuat. Kalau kamu sering bangun tanpa sebab di jam yang sama tiap malam, coba ketik di komentar, saya dipanggil jam 3. Kita ingin tahu, berapa banyak pejuang tahajud yang sedang dibangunkan bukan oleh alarm, tapi oleh cinta dari atas langit. 2. Kamu merasa lelah tapi jiwa terasa ringan. Kamu tahu tahajud itu berat. Kamu harus melawan kantuk, dingin, dan lelah. Tapi setelah kamu melakukannya, justru anehnya, jiwamu terasa enteng. Hati yang semula ruwet, jadi plong. Masalah yang semula menekan, jadi terasa kecil. Kamu merasa kuat, padahal secara fisik, kamu habis terkuras. Sahabat ilmu langit, tahajud itu ibarat membakar kegelapan dari dalam. Ia membersihkan ruang hatimu yang penuh debu dunia. Maka ketika kamu bangun dari sujud, bukan hanya tubuhmu yang terangkat, tapi juga doamu. Dan bersamaan dengan itu, beban hidupmu perlahan terurai. Fenomena ini bukan dongeng. Banyak orang yang merasakannya. Mereka bahkan tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi saat ditanya, semua jawabannya sama. Aku merasa damai, meski hidupku belum berubah. Dan disitulah rahasianya. Mungkin hidupmu belum berubah secara kasat mata, tapi doamu sedang naik, sedang dibawa, sedang diangkat oleh langit. Kalau kamu pernah merasakan keajaiban ini, tulis di komentar, jiwaku terasa ringan setelah tahajud. Karena mungkin, pengalamanmu akan jadi inspirasi untuk orang lain yang sedang kehilangan harapan. 3. Kamu mulai menangis tanpa sebab saat sujud. Yang satu ini lebih dalam, bahkan lebih menyentuh dari sekadar rasa enteng. Pernahkah kamu, saat membaca surat pendek atau menyebut satu nama Allah, air mata jatuh begitu saja? Tanpa kamu tahu kenapa, suaramu tiba-tiba pecah, bibirmu bergetar, dadamu sesak,
Tapi bukan karena sedih. Lebih dari itu, seolah kamu sedang berbicara langsung kepada sesuatu yang kamu tidak lihat, tapi sangat dekat. Ini bukan fenomena psikologis biasa. Ini bisa jadi bentuk paling jujur dari doa yang sedang diangkat. Karena salah satu ciri hamba yang doanya dikabulkan adalah saat dia menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena tersentuh oleh kedekatan. Dia merasa dilihat, dia merasa didengar, dia merasa dirangkul, meski sekelilingnya sunyi. Tangisan ini bukan kelemahan, ini kekuatan spiritual yang jarang bisa dijelaskan. Saat kamu menangis dalam sujud, maka malaikat mencatatnya sebagai saksi, sebagai tanda bahwa doa itu tulus. Dan doa yang tulus tidak pernah ditolak. Kalau kamu pernah menangis dalam sujud, ayo tulis "sujudku bersaksi" di komentar. Karena kita ingin tahu siapa saja yang sedang dibersihkan hatinya oleh tangisan malam. 3 tanda yang sering terjadi tapi sering diabaikan. Hari ini kita bahas 3 dari 6 tanda aneh yang bisa jadi bukti bahwa doamu sedang diangkat ke langit. 3 tanda ini bukan hal besar yang bikin viral, tapi justru karena ia sederhana dan terjadi diam-diam, banyak orang tidak sadar bahwa ia sedang menyaksikan keajaiban. Kamu bangun tanpa sebab, kamu merasa ringan tanpa alasan, kamu menangis tanpa tahu kenapa. Ini bukan karena kamu sedang stres. Ini bisa jadi karena ruhmu sedang dipanggil, dan langit sedang mendengarkanmu lebih dari biasanya. Tapi ini baru bagian pertama. Masih ada 3 tanda lainnya yang jauh lebih mengejutkan. Bahkan ada 1 tanda yang banyak orang kira sebagai gangguan, padahal itu adalah tanda paling nyata bahwa langit sedang membuka jalan untukmu. Maka tetap bersama kami di Ilmu Langit. Jangan kemana-mana. Di bagian kedua, kita akan bongkar kenapa kamu mulai dijauhi banyak orang tanpa sebab, kenapa mimpimu jadi terasa nyata dan penuh pesan, dan bagaimana tubuhmu mengirim sinyal bahwa sesuatu besar sedang datang. Kalau kamu sudah tidak sabar, nyalakan loncengnya sekarang juga. Dan jangan lupa ketik 77 di komentar, sebagai niat kamu untuk terus jadi pejuang tahajud yang tidak menyerah. Sampai jumpa di bagian kedua. Semoga malam-malammu tidak lagi terasa sepi. Karena di balik sunyi itu, bisa jadi langit sedang sibuk menulis namamu di antara doa-doa yang dikabulkan. Sahabat Ilmu Langit, terima kasih karena kamu masih bersama kami. Kalau kamu masih bertahan sampai di bagian ini, maka kami percaya kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah penjelajah malam, penangis diam-diam di atas sajadah. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang berdiri di depan pintu langit yang sebentar lagi terbuka. Kita sudah bahas 3 tanda aneh sebelumnya. Tentang bangun tanpa alarm, tubuh lelah tapi hati ringan, dan tangisan tanpa sebab saat sujud. Dan sekarang, kita akan melanjutkan ke tanda-tanda berikutnya. 3 tanda yang lebih halus, tapi lebih dalam menghujam. Sebelum kita lanjut, yuk salurkan niat baikmu lewat angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan jimat, tapi lambang bahwa kamu siap menerima energi positif dari langit, yang datangnya pelan, tapi menghentak di hati. Mari kita masuk ke tanda keempat. Dan kali ini, mungkin kamu akan mulai mengangguk-angguk. Karena ternyata, banyak dari kita sudah mengalaminya. Hanya saja, tidak sadar bahwa itu adalah sinyal. 4. Kamu mulai dijauhi banyak orang tanpa sebab. Sahabat, pernahkah kamu merasa mulai asing di lingkungan sendiri? Orang-orang mulai menjauh. Grup chat tiba-tiba sepi. Teman lama mendadak dingin. Bahkan ada yang tanpa sebab mulai bicara di belakangmu. Semua terasa berubah. Padahal kamu merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau ini terjadi padamu, jangan langsung panik. Karena bisa jadi, inilah bentuk isolasi ilahiyah. Sebuah proses ketika Allah menarikmu dari keramaian, bukan karena kamu buruk, tapi karena dirimu sedang dipersiapkan. Tahajud yang kamu jaga perlahan memurnikan jiwamu. Dan saat jiwamu makin bersih, maka kamu akan mulai tidak cocok dengan energi dunia yang penuh topeng. Mungkin ini terasa sakit, tapi percayalah,
Ini adalah fase ketika langit sedang menyaring siapa saja yang layak berada di sekitarmu. Jangan buru-buru menyesali, karena kadang kesendirian bukan kutukan, tapi anugerah yang menyelamatkanmu dari banyak luka. Ada pepatah langit yang berkata, semakin tinggi doamu diangkat, semakin sepi jalanmu. Karena tidak semua orang mampu bertahan dalam frekuensi hening yang kamu tempuh. Kalau kamu sedang merasakan hal ini, coba tulis di komentar, aku sedang disaring, bukan disingkirkan. Karena ini adalah bentuk upgrade jiwa, bukan penolakan dari dunia. 5. Mimpimu menjadi nyata, penuh simbol, penuh pesan. Tanda kelima ini jarang dibahas, tapi sangat kuat. Pernahkah kamu mimpi lalu mimpi itu kejadian? Atau kamu bermimpi bertemu seseorang, lalu keesokan harinya kamu bertemu dia dalam keadaan yang sama? Atau bahkan, kamu mimpi bertemu sosok bersinar, berbaju putih, yang tidak berkata-kata, tapi membuatmu menangis saat bangun. Hati-hati, jangan anggap remeh, karena bisa jadi, langit sedang mulai berbicara lewat mimpi. Doamu yang kamu bisikkan di malam hari mulai dijawab bukan lewat kata-kata, tapi lewat simbol. Lewat isyarat, lewat ilham yang datang saat tidur. Tahajud yang kamu lakukan dengan rutin membersihkan hatimu. Dan hati yang bersih adalah ladang tempat pesan ditanam. Maka jangan heran kalau tidurmu kini terasa lebih berat. Bukan karena kamu capek, tapi karena mimpimu sedang digunakan sebagai jalur komunikasi langit. Tanda ini juga yang membedakan pejuang malam dengan orang biasa. Mereka tidak lagi mencari jawaban lewat manusia, tapi mereka mulai menangkap pesan langsung dari Rabb-Nya. Lewat tidur, lewat mimpi, lewat diam yang penuh makna. Jika kamu pernah merasa mimpimu terasa terlalu nyata, tulis, aku sedang dibimbing lewat mimpi. Karena bisa jadi, kamu sedang dibawa oleh cahaya, meski kamu belum sepenuhnya sadar. 6. Tubuhmu mengalami getaran aneh di waktu tertentu. Tanda terakhir ini paling sering disalahpahami. Kamu duduk biasa, tiba-tiba tanganmu bergetar. Atau jantungmu berdetak cepat padahal kamu tidak cemas. Atau kamu merasa hangat menjalar dari dada ke tangan saat berdoa. Bahkan pernah, tubuhmu merinding hanya karena kamu membaca satu ayat pendek. Banyak orang mengira itu hanya reaksi biologis. Tapi bagi mereka yang sudah dekat dengan langit, ini adalah tanda bahwa energi spiritual sedang mengalir dalam tubuhmu. Ketika kamu sudah rutin tahajud, tubuhmu akan mulai peka. Ia akan membaca sinyal. Ia akan merespons kekuatan yang datang, bukan dari luar, tapi dari atas. Getaran ini bisa berupa rasa hangat, atau rasa sejuk, atau detakan jantung yang tak biasa. Semua itu adalah cara tubuh berkomunikasi dengan ruh. Dan saat ruhmu disentuh oleh energi doa yang mulai diangkat, maka tubuhmu akan memberi tanda. Bukan berarti kamu spesial, tapi itu pertanda bahwa tubuhmu sudah bersih dari banyak racun dunia. Dan kini, ia bisa merasakan hal-hal yang dulu tertutup. Kalau kamu pernah merasa tubuhmu bereaksi tanpa sebab saat ibadah, tulis tubuhku sedang ikut bersujud di komentar. Karena boleh jadi, tubuhmu kini menjadi saksi nyata bahwa doamu sedang diperhatikan. Semua tanda ini terlihat aneh, tapi bukan kebetulan. Sahabat ilmu langit, kita sudah bahas 6 tanda aneh. 3 di bagian pertama, dan 3 lagi di bagian ini. Semuanya punya satu kesamaan. Mereka datang diam-diam, tidak heboh, tidak terang-terangan. Tapi saat kamu menyadarinya, kamu akan mengerti bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Bangun tanpa alarm, tubuh enteng setelah ibadah, tangisan sujud, dijauhi orang, mimpi yang penuh pesan, getaran dalam tubuh. Itu semua adalah kode dari langit bahwa kamu sedang naik kelas. Doamu sedang diproses, ruhmu sedang ditarik lebih dekat. Tapi ingat, tanda-tanda ini bukan hadiah. Ini adalah ujian. Apakah kamu akan tetap konsisten? Apakah kamu tetap berserah? Atau kamu mulai sombong dan merasa sudah dekat? Karena semakin tinggi kamu naik, angin akan semakin kencang. Dan hanya mereka yang kuat bertahan yang akan sampai di puncak. Di bagian ketiga nanti,
kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam. Bukan soal tanda lagi, tapi tentang proses pengabulan doa itu sendiri. Apa yang terjadi di balik layar langit? Bagaimana doa yang kamu panjatkan di malam sunyi itu diproses? Dan kenapa kadang jawaban datang dalam bentuk yang tak kamu duga? Kita akan kupas bagaimana langit menjawab tanpa suara, dan bagaimana hati yang bersabar selalu menang, meski dunia bilang kalah. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap bersama Ilmu Langit. Jangan lupa nyalakan notifikasimu, dan ketik 77 sebagai tanda bahwa kamu siap naik ke level selanjutnya dalam perjalanan spiritualmu. Karena malam-malam panjang yang kamu jalani bukan sia-sia. Setiap sujudmu dicatat, setiap air matamu ditimbang, dan setiap doa yang kau bisikkan di sepertiga malam itu sedang dilayangkan ke langit. Satu demi satu, hingga tiba saatnya, kamu tidak hanya melihat tanda, tapi juga merasakan jawaban. Sampai jumpa di bagian ketiga. Dan semoga, sebelum kita tiba di sana, kamu sudah mulai mendengar bisikan langit dalam sunyi sujudmu malam ini. Sahabat Ilmu Langit, terima kasih karena kamu masih menyimak hingga bagian ketiga. Kalau kamu sudah sejauh ini, artinya hatimu sudah terbuka untuk sesuatu yang lebih dari sekadar informasi. Hatimu sedang menunggu jawaban, bukan dari manusia, tapi dari langit. Kamu bukan penonton biasa, kamu bukan pengunjung iseng. Kamu adalah satu dari sekian banyak orang yang sudah mengetuk pintu langit berkali-kali. Kamu sudah sujud dalam sepi, menangis dalam gelap, dan bertanya dalam diam, kapan doaku dikabulkan? Hari ini, kita akan menjawab pertanyaan itu. Bukan dengan retorika, tapi dengan pemahaman yang menggetarkan. Karena ternyata, cara langit menjawab doa itu tak selalu bisa kamu duga. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Kalau kamu sudah siap menerima kebenaran ini, yuk tulis 77 di komentar. Karena hari ini, angka itu akan kita jadikan sebagai simbol kesiapan. Simbol bahwa kamu rela bersabar, tapi tidak berhenti berharap. Doa tidak langsung dijawab bukan karena ditolak, tapi karena sedang dimasak. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang doa adalah, kalau belum dikabulkan, berarti ditolak. Padahal, justru doa yang belum dijawab bisa jadi sedang dirancang menjadi lebih besar dari yang kamu minta. Tahajud itu bukan tombol ajaib. Ia bukan transaksi instan. Tapi ia adalah proses panjang antara pengakuan hamba dan kasih sayang Sang Pencipta. Ketika kamu rutin tahajud, maka sebenarnya kamu sedang mengubah arah hidupmu pelan-pelan. Tapi perubahan itu tidak selalu terlihat di luar. Ia dimulai dari dalam, dan perlahan, energinya mulai naik ke langit. Sahabat, jangan salah paham. Langit itu tidak tuli, tapi langit menunggu waktu terbaik. Karena kadang kamu meminta sesuatu yang menurutmu penting, padahal sebenarnya justru membahayakan. Allah lebih tahu kapan kamu siap menerima jawaban. Maka sebelum jawaban itu datang, kamu akan diuji dengan sabar, dengan keyakinan, dengan keikhlasan. Tahajud adalah bentuk tertinggi dari ikhtiar sunyi. Maka tak heran, jika doamu naik perlahan tapi pasti. Dan saat waktunya tiba, ia akan turun bukan hanya dalam bentuk jawaban, tapi juga keajaiban. Kadang doamu tidak dikabulkan, tapi hatimu diperbaiki. Coba renungkan ini. Kamu sudah tahajud bertahun-tahun. Kamu minta satu hal, tapi sampai hari ini belum juga dapat. Tapi perhatikan satu hal. Dulu kamu rapuh, sekarang kamu tegar. Dulu kamu penuh marah, sekarang kamu penuh sabar. Dulu kamu butuh hasil, sekarang kamu tenang dengan proses. Tahukah kamu apa yang terjadi? Mungkin doamu belum turun, tapi hatimu sedang ditata. Karena seringkali, yang kamu butuhkan bukan apa yang kamu minta, tapi siapa dirimu ketika kamu menerima apa yang kamu minta. Allah ingin kamu matang, Allah ingin kamu layak, dan untuk itu, Dia harus memoles hatimu. Lewat tahajud, lewat tangisan, lewat kesendirian, dan saat hatimu sudah jernih, barulah Dia turunkan jawaban yang sebenar-benarnya.
bukan cuma memenuhi permintaan, tapi membentuk kehidupan. Maka jangan salah sangka jika jawaban belum datang. Karena bisa jadi, yang sedang dibentuk bukan jalanmu, tapi dirimu sendiri. Kalau kamu pernah merasa lebih kuat setelah sekian lama berdoa, coba tulis, hidupku berubah sebelum doaku dijawab di komentar. Karena banyak yang tidak sadar, bahwa perubahan hati adalah bentuk jawaban yang paling pertama. Terkabulnya doa sering datang lewat jalan yang tidak kamu rencanakan. Ini yang paling sering mengejutkan. Kamu minta jalan A, yang datang malah jalan B. Kamu minta seseorang, yang datang malah perpisahan. Kamu minta pintu terbuka, tapi justru kamu dikeluarkan dari tempat yang nyaman. Allah itu Maha Tahu. Dia tahu bahwa kamu sering meminta hal-hal yang kamu kira baik, tapi sebenarnya tidak. Maka Dia akan membelokkan arah doamu. Bukan untuk mengecewakanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari takdir yang lebih buruk. Sahabat, terkabulnya doa itu seringkali datang lewat kejadian yang menyakitkan. Kamu kehilangan, kamu ditinggal, kamu gagal. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu akan bersyukur, karena semua itu adalah jalan yang memaksa kamu menuju hal yang jauh lebih baik. Tahajud itu doa yang jujur. Maka jangan kaget jika jawaban dari langit juga datang secara jujur. Kadang menamparkan, kadang menyadarkan. Tapi pada akhirnya, kamu akan tersenyum dan berkata, ini yang terbaik. Kalau kamu pernah merasa kecewa karena doamu berubah arah, tapi akhirnya kamu paham maknanya, tulis Allah lebih tahu di komentar. Karena pada akhirnya, jalannya memang tak selalu mudah, tapi selalu tepat. Doamu sedang dikirim lewat malaikat dan waktu. Ada satu rahasia yang tak banyak orang tahu. Saat kamu menangis dalam tahajud, ada malaikat yang mencatat. Saat kamu menyebut satu nama dalam doamu, nama itu ikut ditulis. Saat kamu mengangkat tangan, maka langit mencatat arah harapanmu. Dan setelah itu, doamu tidak langsung dikabulkan begitu saja. Tapi ia akan melewati proses spiritual. Malaikat membawa doa itu ke tempat tinggi. Lalu Allah menimbangnya. Bukan hanya seberapa banyak kamu minta, tapi seberapa dalam kamu yakin. Seberapa bersih niatmu, dan seberapa kuat kamu bertahan dalam menunggu. Jika kamu kuat, maka malaikat akan turun membawa jawaban. Bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk kejadian, dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk peluang, kadang dalam bentuk kejadian yang tampaknya biasa, tapi ternyata luar biasa. Tahajud adalah ibadah yang membuat doamu dikawal langsung oleh malaikat. Maka jangan pernah remehkan sujudmu malam tadi. Bisa jadi, salah satu malaikat sedang membawanya sekarang, menuju jawaban yang tak pernah kamu sangka. Dan saat jawaban itu tiba, kamu akan menangis tanpa kata. Inilah puncaknya. Ketika semua penantian itu berakhir, tiba-tiba jalanmu terasa lapang. Hati terasa tenang. Sesuatu yang kamu minta sejak lama akhirnya datang. Atau bahkan, kamu tidak sadar sedang menerima sesuatu yang dulu kamu tangisi dalam doa. Ketika itu terjadi, kamu akan menangis. Tapi bukan tangisan karena sedih. Bukan pula karena gembira. Tapi tangisan karena sadar bahwa semua malam yang kamu lewati, semua sajadah yang basah, semua tangisan dalam gelap, tidak pernah sia-sia. Dan lebih dari itu, kamu akan tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Tidak pernah abai, dan tidak pernah menyia-nyiakan mereka yang meminta dengan sepenuh hati. Maka bersyukurlah, karena jika kamu sudah sampai pada titik ini, maka kamu bukan hanya sedang menerima jawaban, tapi kamu telah lulus dari sekolah keikhlasan. Kalau kamu pernah menangis ketika sadar doamu dikabulkan diam-diam, tulis di komentar, aku pernah dijawab tanpa suara. Karena itulah cara langit bekerja. Sunyi, tapi nyata. Teruslah bangun malam, karena di sanalah takdir diciptakan. Sahabat ilmu langit, tahajud bukan ibadah biasa. Ia adalah rahasia terbesar dalam membentuk takdir. Ia adalah jalan sunyi menuju perubahan besar. Dan hanya mereka yang sabar dalam diam yang akan merasakan bagaimana doanya naik dan kemudian turun sebagai keajaiban.
Kita telah membahas 6 tanda aneh yang menunjukkan bahwa doamu sedang diangkat. Kita juga sudah menyelami bagaimana doa itu dikabulkan dengan cara yang sering tidak kamu duga. Dan kini, keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu akan terus melanjutkan sujud itu, atau berhenti di tengah jalan? Tapi satu hal yang pasti, selama kamu masih bersujud, langit tak akan pernah menutup telinga. Terima kasih sudah menyimak 3 bagian konten ini hingga selesai. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bagikan pada saudaramu. Mungkin, lewat kamu, ada hati yang sedang gelap dan akan menemukan cahaya. Dan sebelum kita akhiri, ketik sekali lagi 77 sebagai tanda kamu siap melanjutkan perjalananmu di jalan malam yang sunyi tapi penuh cahaya. Sampai jumpa di konten ilmu langit selanjutnya. Semoga setiap sujudmu malam ini menjadi tangga yang mengangkat namamu ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh dunia, tapi dicintai oleh langit.